Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam wa ala ba'd. Masih bersama dengan cerita Abah karena Abah suka cerita, cinta cerita, sayang cerita. Iya, oke baik. Insyaallah kita masih akan menyampaikan kisah-kisah seputar Asmaul Husna dan sudah berlalu 3 Asmaul Husna. Ya Sri, nah ini baru bergabung ya Sri, apa aja yang udah pernah? Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Berarti sekarang apa, Man? Al-Qudus. Al-Qudus. Ya. Kira-kira Amar tahu gak apa artinya Al-Qudus? Ya, Sri tahu gak Al-Qudus apa? Kang? Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Jadi Allah Maha Suci dari seluruh sifat-sifat yang buruk yang bisa menimpa dirinya. Allah tidak akan terkena keburukan dan tidak akan menghasilkan sebuah keburukan seperti itu. Dan kalau manusia tidak ada yang namanya yang suci ya. Jadi manusia itu hanya berupaya agar menjadi pribadi yang mensucikan diri, tapi tidak bisa suci karena pasti ada kesalahan, ada kekurangan yang menimpa diri. Tapi tetap walaupun begitu kita harus meneladani sifat Allah Al-Qudus ini dengan menjaga kesucian diri. Nah, Abah punya sebuah kisah bagaimana seorang yang menjaga kesucian diri maka akan dipertemukan juga dengan orang yang menjaga kesucian diri. Jadi kisahnya ada seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan mencari ilmu. Perjalanan mencari ilmu seperti itu, dia melakukan perjalanan sangat jauh, sudah habis perbekalannya. Seperti itu sehingga kemudian dia akhirnya habis juga minumnya mencari sungai. Ya, dulu sungainya masih bersih-bersih, gak kayak sekarang gitu ya. Mencari sungai untuk minum, gitu. Akhirnya dia minum seteguk air dari sungai itu. Ketika sedang minum, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seperti ada sesuatu gitu, ada buah. Apa Mak? Buah apa? Betul Amar. Buah apa seperti itu ya? Apa ya seperti itu. Dan kemudian akhirnya karena dia sedang lapar juga, kebetulan nih alhamdulillah ada buah apel yang lewat. Akhirnya diambil buah apelnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dia makan. Dimakan kamu. Begitu dia baru selesai setengahnya makan dia kaget. Astagfirullahaladzim. Aku kan nggak tahu ini apel ini punya siapa? Jangan-jangan aku makan sesuatu yang haram karena aku belum minta izin sama yang punyanya. Ya Allah, jangan sampai ilmuku tidak berkah. Ya Allah, jangan sampai doaku tidak dikabul karena aku memakan sesuatu yang tidak jelas halal dan haram. Ya Allah. Akhirnya si pemuda ini panik sekali dan kemudian dia akhirnya berpikir, ya aku harus mencari nih siapa yang punya apel ini. Akhirnya kemudian si pemuda ini menelusuri jalur sungai itu untuk mencari kebun apa. Kira-kira di mana yang ada kebun apa. Dan tibalah si pemuda setelah bertanya ke beberapa orang, kemudian tibalah kepada sebuah kebun apel dan kemudian bertemu dengan seorang bapak. Assalamualaikum. Ya, ada Pak. Nah, Pak, maafkan saya. Ada apa nih? Maafkan saya. Saya melihat sepertinya hanya Bapak yang punya kebun apel di sini di sekitar sungai ini. Saya tadi karena kehausan saya ke sungai dan kemudian ketika setelah minum saya lihat ada apel yang mengalir di sungai. Saya ambil, saya makan. Saya tidak tahu kalau ini milik siapa dan saya yakin ini adalah milik Bapak. Jadi tolong Pak, maafkan saya, ikhlaskan, halalkan apel itu dimakan oleh saya. Saya takut ilmu saya tidak berkah, saya takut doa saya tidak terkabul karena memakan sesuatu yang bukan hak saya. Tolong maafkan saya. Enak saja, maafkan si bapaknya itu. Maafkan kamu sudah memakan sesuatu yang bukan hak kamu, itu milik saya. Maafkan Pak, tolong maafkan saya, jangan sampai Bapak marah tidak menghalalkan apel itu. Tolong maafkan saya Pak. Udah, kalau begitu, kalau kamu mau dimaafkan, ada satu syaratnya. Ya Pak, syarat apapun akan saya terima. Yang penting Bapak memaafkan saya dan Bapak menghalalkan apel yang sudah saya makan. Baik, ada satu syaratnya. Kamu harus menikahi anak saya. Menikahi anak saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Benar Pak, saya harus menikahi anak Bapak yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang bisu juga. Iya, kalau kamu mau saya halalkan apa itu ya udah, kamu harus melakukan. Ya Allah, mengapa nasib saya seperti ini? Tapi ya saya terima demi mendapatkan riba dari Bapak dan halal apel tersebut.
Akhirnya si pemuda tersebut dinikahkanlah dengan anak dari si bapak pemilik kebun apel itu. Si pemuda ini belum tahu, belum melihat siapa istrinya seperti itu. Lalu kata si bapak, sudah, aku sudah nikahkan engkau, sekarang silahkan kau temui istrimu. Kemudian akhirnya si pemuda masuk ke tempat istrinya. Assalamualaikum. Ternyata istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Ini bukan istri saya, kan istri saya mabuk bisu, tidak bisa berbicara. Kenapa dia menjawab? Dia mau keluar lagi. Tunggu Kanda. Apa? Kenapa? Bukankah istri saya tidak bisa berbicara? Dan ketika dilihat, ternyata dia juga tidak tuli. Dan ternyata bisa melihat juga. Dan ternyata bisa berjalan juga. Kenapa ini? Yang mana sih bapak ini kok mengatakannya istri saya itu bisu, buta, tuli, lumpuh seperti itu? Sini Kanda, akan aku jelaskan. Gitu ya. Ini apa maksudnya? Kata si pemuda tersebut. Ini maksudnya, nanti kamu boleh bicara lagi dengan ayah saya. Akhirnya si pemuda tersebut datang lagi. Kenapa bapak mengatakan kepada saya istri saya seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu? Jangan salah. Sesungguhnya sebenarnya aku juga sedang menunggu seorang pemuda yang bisa menikah dengan anakku. Yang anakku itu dia tidak pernah menjaga dirinya dari melihat hal-hal yang buruk, menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang buruk, menjaga mulutnya dari mengatakan hal yang buruk, dan menjaga seluruh anggota tubuh dan kakinya untuk bergerak kepada hal-hal yang buruk. Dia senantiasa menjaga kesuciannya. Maka aku berdoa kepada Allah setiap saat, setiap waktu, agar didatangkan pemuda yang juga menjaga kesuciannya agar bisa menjadi pemimpin, menjadi imam bagi Islam. Maka ternyata Allah kabulkan dalam datangnya engkau. Jadi tadi aku marah kepada engkau itu sebagai bentuk supaya engkau mau menerima. Karena aku yakin engkau yang menjaga makanan berarti engkau menjaga kesucian. Maka akhirnya dipertemukanlah, dinikahkanlah dua pemuda ini, dan konon nanti kemudian dari suami istri ini akan melahirkan ulama-ulama hebat, ulama besar di kemudian hari. Karena mereka kedua-duanya menjaga kesucian diri sebagai bentuk meneladani, bentuk menjalankan sifat Allah Al-Quddus, Allah yang Maha Suci. Jadi amal ya harus menjaga kesucian diri, jangan melihat yang bukan-bukan, jangan mendengar yang bukan-bukan. Aci juga sama ya, jangan bicaranya yang tidak benar, harus menjaga. Aci kan khatibatun nisa, dia harus menjaga perkataannya dengan baik seperti itu. Kemudian perilakunya juga, jangan melangkah ke tempat yang tidak baik ya. Akang juga ya nanti bisa menjaga kesucian diri. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya agar menjadi orang-orang yang bisa menjaga kesucian diri kita sebagai bentuk wujud kita meneladani Allah Al-Quddus. Demikian cerita Abah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya.